Ketika dirimu membaca Iyyaka na'budu, itu adalah stasiun makom fana. Hentikan segala gerak nafas dan pikiranmu. Rasakan dirimu lenyap. Dan jika kau berhasil, maka yang tersisa hanyalah Iyyaka, sebuah keesaan mutlak, di mana tidak ada lagi penyembah dan yang disembah. Menurut Imam Ja'far As-Shadiq di dalam kitab tafsir mistiknya, Bismillah adalah rahasia antara Allah dan Adam. Salam sang sejati. Bagi para salik yang tengah meniti jalan pulang kepada Sang Ahad, kaji daripada surat Al-Fatihah ini seringkali luput dari penglihatan batin. Surat Al-Fatihah adalah cermin jernih yang memancarkan wajah Sang Mutlak sebagai dialog rahasia antara Sang Kekasih dengan rindunya sendiri yang telah mewujud sebagai diri kita. Rahasia yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, pintu ledakan wujud dari ketiadaan. Bismillah ini bukan sekedar kalimat pembuka. Ia adalah fiat luxnya alam semesta, kun fayakunnya setiap momen. Karena sebenarnya setiap kali kita mengucapkannya dengan khusyuk, kita sedang mengulang kembali peristiwa penciptaan. Bi ismi, dengan nama Allah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak memiliki wujud secara mandiri. Karena wujud segala sesuatu adalah pinjaman dari sang pemilik nama. Ia ada karena dan untuk namanya. Allah itu adalah ismu zat, nama yang meliputi segala nama dan sifatnya. Menyebut bismillah berarti menyadari bahwa gerak tangan ini, nafas ini, bahkan kesadaran yang sedang membaca ini, semua adalah manifestasi dari zat yang maha mutlak. Ar-Rahman adalah nafas kasihnya yang pertama, yang memancarkan seluruh wujud mungkin, al-mumkinat, dari ketiadaan al-adam ke dalam ada al-wujud. Sementara Ar-Rahim adalah nafas kasih yang kedua, yang menjaga, memelihara, dan mengembalikan setiap wujud kepada asal usulnya. Bismillah adalah kunci untuk menyaksikan bahwa kita bukanlah pelaku, tetapi medan tempat kehendak mutlak itu bermain sandiwara. Di sini ego, nafs diri mulai luluh. Rahasia kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pengakuan bahwa segala puji adalah miliknya semata. Ketika seorang hamba mengucap Alhamdulillah dengan kesadaran hakikat, sebenarnya bukan hamba itu yang memuji. Itu adalah Allah yang sedang memuji dirinya sendiri melalui lisan si hamba. Sebab siapa yang mampu memujinya jika bukan Dia? Seluruh alamin semesta raya ini adalah cermin yang memantulkan keindahannya. Pujian dari cermin kepada yang dipantulkan adalah ilusi, karena hakikatnya adalah yang dipantulkan itu memuji dirinya sendiri melalui kejernihan sang cermin. Rabbil Alamin, Rob bukan sekedar kata Tuhan, tetapi yang memelihara, mendidik, dan menyempurnakan. Proses tarbiyah, pendidikan ini adalah proses penyingkapan tabir, dan alam semesta adalah madrasah raksasa
di mana dirinya yang satu perlahan-lahan mengenali dirinya dalam beragam bentuk dan level kesadaran yang hak. Makanya kalimat Alhamdulillah adalah suara kesadaran sempurna dari sebuah ciptaan yang telah paham bahwa dirinya adalah bagian dari permainan kesadaran ilahi. Rahasia ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, penyatuan sang pencipta dengan ciptaannya. Mengapa ia diulang? Di sini letak rahasia hubungannya. Ar-Rahman adalah sifatnya yang azali, yang melampaui waktu, sebab akibat dan ruang. Ia adalah sumber. Sementara Ar-Rahim adalah pancaran sifat itu yang menyentuh dan meresap ke dalam relung-relung eksistensi kita yang paling personal. Rahman adalah samudra. Rahim adalah setetes air yang menjadi diri kita. Saat diri telah menyadari, kita paham bahwa tidak ada pemisahan, bahwa samudra itu ada di dalam setetes air. Jadi, Ar-Rahmanir Rahim adalah pernyataan, aku adalah Dia yang Maha Pengasih, dan kasihku itu hadir, mengalir, dan mewujud dalam dirimu yang lembut, Rahim. Inilah benih dari doktrin Wahdatul Wujud, kesatuan wujud dalam pemahaman yang paling halus. Wujud ciptaan adalah bayangan, pantulan, manifestasi dari wujud sang pencipta. Rahasia keempat, Malik Yaumiddin, kekuasaan mutlak di setiap detik kesadaran. Malik, pemilik, atau Malik, raja dari Yaumiddin, hari pembalasan. Dan rahasianya, Yaumiddin itu ternyata sekarang juga. Jadi setiap detik adalah hari pembalasan. Setiap tarikan nafas adalah hisabnya. Mengapa? Karena din berarti balasan, hukum, agama, hukum sebab akibat, karma dalam istilah universal, berlangsungnya real time di alam kesadaran. Jadi pikiran buruk adalah neraka sesaat, pikiran jernih adalah surga sesaat. Kesadaran akan Malik Yaumiddin adalah kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya pelaku sejati. Segala yang kita alami adalah pembalasan atau konsekuensi dari sejauh mana kesadaran kita selaras atau tidak dengan hukum-hukumnya. Ini mengajak kita untuk hidup dalam keadaan muraqabah, merasa diawasi, tapi bukan oleh sesuatu di luar diri kita, melainkan kesadaran mutlak yang meliputi luar dan dalam diri kita. Untuk rahasia yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, titik fana, lenyapnya sang hamba. Dapat dikatakan, ini adalah klimaks perjalanan rohani. Sebelum ayat ini, masih ada kami. Di sini, kami itu lenyap. Yang ada hanyalah engkau, Iyyaka, hanya engkau. Inilah seruan langsung, intim, tanpa perantara. Na'budu, kami menyembah. Pada level hakikat, berarti hanya engkaulah yang kami sembah. Karena kami sadar bahwa penyembahan dari makhluk kepadamu adalah ilusi. Hakikatnya adalah engkau menyembah dirimu sendiri melalui kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini pengakuan final tentang ketiadaan diri. Jika pertolongan hanya darimu, maka usaha kami adalah bentuk partisipasi dalam skenariomu.
Doa kami adalah getaran kerinduanmu kepada dirimu sendiri. Di titik ini, sang hamba menyadari dirinya sebatas alat atau perantara semata. Inilah makom Abdullah, hamba Allah sejati, yang kosong dari kehendak pribadinya karena telah dipenuhi kehendak ilahi. Rahasia keenam, ihdinas siratal mustaqim. Permohonan untuk melihat dengan matanya, bukan sekedar petunjuk jalan. Ihdinas, tunjukilah kami, adalah permohonan untuk dijadikan melihat. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukanlah sebuah jalan di luar. Ia adalah jalan tengah, poros kesadaran, di mana si hamba tidak melihat dirinya lagi, baik sebagai hamba yang akan menyebabkan kesombongan spiritual, maupun sebagai Tuhan yang akan menyebabkan sindik. Ini adalah keadaan tidak ada di antara ada. Ia adalah makom sirullah, rahasia Allah. Jadi meminta petunjuk ke siratal mustaqim adalah meminta untuk disadarkan bahwa kita sedang berjalan di atas jalannya menuju dirinya. Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Jalan lurus adalah kesadaran akan kebersamaan mutlak ini. Dan rahasia yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah bukti pengakuan akan satu-satunya wujud yang nyata. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Inilah tafakur terakhir untuk membersihkan sisa ego diri. Mereka yang dimurkai, al-maghdub alaihim, adalah simbol dari mereka yang terjebak pada wujud lahiriah. Mereka adalah ahli kulit kering tanpa roh hakikat. Mereka melihat hukum, tetapi luput dari sang pemberi hukum. Mereka yang sesat, ad-dallin, adalah simbol dari mereka yang terjebak pada wujud batiniah. Mereka adalah ahli hakikat liar yang menafikan syariat. Mereka melihat Tuhan dimanapun mereka berada, tetapi melupakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya juga melalui aturan dan batasan. Dengan menyatakan lari dari dua jalan ini, kita memilih jalan tengah, jalan mereka yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah menyaksikan keesaan wujud wahdah, tetapi tetap berjalan di atas aturan dan akhlak syariat. Mereka inilah perwujudan dari siratal mustaqim itu sendiri. Memilih jalan mereka adalah menyadari bahwa hanya wujudnya lah yang hakiki, dan seluruh manifestasi yang ada, termasuk diri kita yang fana ini, adalah anugerahnya yang terus-menerus. Demikianlah, surat Al-Fatihah adalah siklus kesadaran yang sempurna dari pengakuan keesaan wujud melalui penyucian diri, taksiyatun nafs, menuju penyaksian musyahadah yang semuanya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Bacalah Al-Fatihah di setiap rakaat sholatmu, bukan sekedar di lidah, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Rasakanlah dirimu larut di dalamnya, karena ia adalah jalanmu untuk kembali. Demikianlah. Salam